bakti pada orang tua, pasti Allah menggunakan kalimat atau kata ihsana. Tapi ihsanan itu bentuk masdar, dia tidak ada kaitan dengan waktu, ya, nggak ada kaitan dengan waktu. Maka untuk ayat-ayat yang berkenaan dengan bakti pada orang tua, Allah selalu menggunakan masdar ihsana. Ahsana yuhsinu ihsana. Apa artinya? Berarti bakti kepada orang tua waktunya tidak terbatas, hanya batasnya ketika kita udah meninggal. Ketika kita meninggal, selesai bakti kita pada orang tua. Ya, seperti itu. Ya. Maka Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, seorang yang itu namanya, ya Rasul, adakah kesempatan bagi saya untuk bakti kepada orang tua, ya, bapak ibu, ketika mereka udah meninggal? Masih ada nggak kesempatan? Kata Rasul, nah, masih ada. Ya. Lalu Rasul mengatakan 5 hal yang memberikan kesempatan pada anak untuk berbakti kepada bapak ibu. Yang pertama adalah as-salatu alaihima, mendoakan bapak ibu kita. Ya, kita doa, sampai doa kita. Rasul bilang itu, as-salatu alaihima, termasuk di saat kita sholat jenazah, itu kan doa. Maka sedih banget itu kalau orang tua tahu itu, dia bisa ngomong ketika dia meninggal, anaknya di luar, ya, yang nyolatin orang-orang, ya, anaknya itu di luar nungguin, nggak nyolatin. Itu kalau orang tua bisa ngomong, ya, itu dia, ya Allah, ya, makna besar itu, ya, karena as-salatu alaihim, mendoakan keduanya, ya, kapan saja, ya. Karena Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, itu kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu itulah syukur ya Allah, pertanda kita bersyukur pada Allah. Dan ketika kita mendoakan orang tua akibat sholat, ya, setelah kita sholat, itu merupakan terima kasih kita kepada kedua orang tua kita. Ya. Maka memang ya minimal 5, tapi ada yang mengatakan nggak cukup. Ya, lebih banyak daripada itu untuk apa? Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena mereka itu keduanya jasanya besar banget, ya, besar sekali. Ya. Maka ada apa namanya? Wahfid janahaka minadzulli, ya. Jadi kita diminta merendah kepada orang tua, ya, minar rahmat, ya. Jadi karena kita sayang mereka, kita rendahkan diri di hadapannya. Walaupun anaknya itu seorang sarjana, bapaknya ibunya yang SD saja, tetap anak harus merendahkan dirinya, merendahkan dirinya pada orang tua. Jangan merasa apa, oh saya ini udah sarjana, ya, S3 doktor, ya, bapak saya cuma masalah, ya. Itu nggak bisa begitu. Allah sudah tegaskan, wahfid janahaka, ya, apa wahfid janahaduli minar rahmah. Yang kedua, istighfarul lahuma, sering-sering memohonkan ampun untuk mereka, ya, mohon ampun pada Allah, ya. Tadi doakan agar mereka ini diberi kenikmatan di alam barzah, dan nanti kelak dibaktikan, diringankan untuk jalan ke surga dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ibadu ahdihima min ba'dihima, memenuhi janjinya setelah setelah kematian keduanya. Jadi begini, mungkin orang tua pernah janji sama orang, ya, dulu pernah janji sama si A, gitu ya, untuk memberangkatkan umroh, tapi belum terlaksana. Anaknya tahu itu, maka tunaikan janji itu, ya, tunaikan janjinya. Itu bentuk bakti pada orang tua yang baik.
Kemudian yang keempat, wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman-teman orang tua kita. Cari teman-temannya, siapa teman-teman orang tua kita, kita muliakan mereka. Pernah Abdullah bin Umar, dia kan punya punya kendaraan tuh, keledai, kemudian punya imamah gitu. Satu saat beliau sedang berjalan, ketemu seorang Arabi, ya, yang orang-orang nggak tahu itu siapa. Ya, kata Abdullah bin Umar, bukankah engkau anak fulan? Iya betul. Lalu apa? Diserahkan keledai itu. Kemudian imamahnya diserahkan kepada orang tersebut. Ya, gitu. Orang-orang bingung. Ya Abdullah, ya, kenapa engkau begitu baiknya menyerahkan kendaraanmu yang biasa kamu gunakan untuk kenyamanan kepergianmu dan menyerahkan imamahmu yang kamu itu bisa menutupi bagian kepalamu? Kata Abdullah bin Umar, kamu tahu nggak? Itu teman bapak saya. Teman bapak saya. Ya, karena dia teman bapak saya, ya saya hadiahkan. Karena apa? Karena memuliakan teman orang tua itu merupakan salah satu bentuk, ya, bakti pada orang tua ketika mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kemudian yang terakhir, Nabi yang kelima, wasilaturrahim alladzi la tushal illa bihima, ya, menjalin silaturahim di mana silaturahim tersebut dulu nggak bisa ada kalau bukan lantaran keduanya. Maksudnya begini, kita punya encing, punya encang, punya ponakan, gitu kan ya. Nah itu kan masih kaitan kerabat. Nah ini kerabat ini kan memang yang menyebabkan kita wajib untuk bersilaturahim, jangan sampai terputus, gitu ya. Maka ketika orang tua kita sudah meninggal, ya cari, ya, di encing kita, ya, berbuat baik pada mereka, encang kita, gitu ya, ponakan-ponakan kita, sepupu kita. Karena itu adalah orang-orang yang memang menjadi sebab terjalinnya hubungan silaturahim di antara kerabat, ya. Ya, saya kira ini materi yang saya sampaikan. Ya, saya sadari ya, banyak kekurangannya karena masalah ini masalah yang memang besar, gitu ya, sangat besar bahkan. Dan saya lihat jarang dibahas secara mendalam, gitu. Padahal ini masalah yang penting yang bisa mengantar kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bakti kepada kedua orang tua kita